Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi biaya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peran penting akuntansi biaya untuk memperoleh laba perusahaan pada perusahaan manufaktur. Berikut adalah penjelasannya. Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas suatu cara tertentu lengkap dengan penjelasannya. Di sini terdapat pengertian AKBI menurut Bastian dan Nurlela tahun 2006. Akuntansi biaya merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfokus untuk mempelajari mengenai cara atau metode untuk mencatat, mengukur hingga melaporkan informasi mengenai biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi. Selanjutnya, fungsi akuntansi biaya. Yang pertama ada penentuan harga pokok. Untuk penentuan harga pokok, ini diperoleh dengan mencatat, menggolongkan, memonitor, dan meringkas seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan proses produksi. Yang kedua ada perencanaan dan pengendalian biaya. Dana produksi dari sebuah anggaran dapat digunakan apabila terjadi rincian kebutuhan yang diperlukan dan harus dibeli demi keberlangsungan serta kelancaran proses pembuatan produksi. Yang ketiga, sebagai proyeksi dalam pembuatan anggaran yang tepat sasaran. Akuntansi biaya juga dapat digunakan sebagai alat pembantu proses penyusunan anggaran produksi. Yang terakhir, memberikan perincian perhitungan dalam penentuan HPP. Melalui akuntansi biaya, pencatatan semua harga pokok dibuat secara rinci, mulai dari hal yang paling kecil hingga terbesar sesuai dengan unsur-unsur produksinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulani. Materi berikutnya yaitu mengenai tujuan akuntansi biaya. Secara umum, terdapat 4 tujuan utama dari akuntansi biaya. Yang pertama, perencanaan kegiatan operasional. Yang kedua, menentukan harga pokok penjualan dan laba penjualan. Yang ketiga, menentukan dan mengendalikan biaya produksi. Dan yang keempat, membantu pihak manajemen membuat keputusan. Aktivitas utama perusahaan manufaktur adalah membuat produk dari bahan baku mentah maupun setengah jadi menjadi produk siap pakai yang akan dijual. Sehingga akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur berfokus untuk menentukan harga pokok produksi dari setiap produk jadi. Tujuan lainnya adalah memberikan informasi berupa harga-harga faktor produksi dari setiap unit gudang. Berikutnya yaitu mengenai klasifikasi akuntansi biaya. Klasifikasi akuntansi biaya terbagi menjadi beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan. Terdiri dari biaya produksi. Biaya-biaya ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat biaya pemasaran. Biaya pemasaran terdiri dari biaya promosi dan biaya iklan yang dilakukan perusahaan. Berikutnya, terdapat biaya administrasi dan umum. Biaya-biaya ini terdiri dari kegiatan produksi dan pemasaran produk, misalnya biaya gaji karyawan, overhead kantor, dan biaya terkait lainnya. Komponen yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan atau volume produksi, terdiri dari biaya variabel. Biaya variabel yaitu komponen biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan. Semakin besar volume penjualan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu, dan biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volume rendah, maka biaya tetap tinggi. Sebaliknya, pada volume yang tinggi, maka biaya tetap per unit akan rendah. Komponen yang ketiga yaitu berdasarkan objek yang dibiayai. Terdiri dari biaya langsung, contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tidak langsung, contohnya biaya listrik, penyusutan mesin, upah mandor, dan biaya administrasi pabrik. Dan komponen yang keempat yaitu berdasarkan pembebanan periode akuntansi, terdiri dari pengeluaran modal.
biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Contohnya, mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun. Yang kedua, pengeluaran penghasilan, biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan. Dalam perusahaan manufaktur, umumnya biaya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan biaya non-produksi terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahrul. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menerangkan tentang pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi biaya merupakan proses dari penyediaan informasi keuangan yang terdiri dari pencatatan data hingga menyusun ke dalam sebuah laporan keuangan yang berdasarkan pada tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi biaya berdasarkan jenis perusahaan. Secara umum, proses siklus akuntansi biaya pada sebuah perusahaan terdiri dari beberapa proses. Antara lain adalah penjurnalan, 2 buku besar, 3 neraca percobaan. Nah, biasanya disusun secara menjelang tutupan buku besar. Yang keempat, neraca jalur jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, terus ada jurnal pembalik, dan neraca awal atau neraca akhir. Disusun berdasarkan neraca pada neraca periode sebelumnya. Tentunya siklus akuntansi biaya yang dimiliki tiap perusahaan akan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan siklus akuntansi biaya tentunya dipengaruhi dengan siklus kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan di bidang manufaktur, siklus kegiatan dari perusahaan ini dimulai saat pengelolaan bahan baku pada proses produk dan diakhiri dengan penyerahan produk ke dalam gudang penyimpanan. Tujuan dari adanya akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur adalah untuk menyajikan informasi dari harga produk per unit yang akan dipasarkan. Siklus akuntansi biaya pada metode harga pokok pesanan yaitu terdiri dari 1. Pembelian bahan baku dan bahan penolong. Perusahaan akan menggunakan 2 rekening yang akan digunakan untuk mencatat persediaan bahan baku serta bahan penolong. Kedua, menggunakan bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi. Untuk mencatat bahan baku yang akan digunakan dalam setiap pesanan, maka perusahaan akan menggunakan dokumen yang digunakan sebagai bukti permintaan pengeluaran dari gudang. 3. Mencatat biaya tenaga kerja. Dalam metode ini, perusahaan harus memisahkan antara upah tenaga kerja langsung dan upah tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat, mencatat BOP atau biaya overhead pabrik. Dan yang kelima, mencatat harga pokok produk jadi. Harga pokok pesanan yang telah jadi dapat dihitung dengan menggunakan informasi dari biaya yang sudah ditentukan ke dalam ke dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Yang keenam, mencatat harga pokok dalam proses produk. Pada akhir periode akan ada kemungkinan bila pesanan yang dipesan oleh konsumen belum selesai diproduksi, biaya yang akan dikeluarkan pada pesanan tersebut dapat dilihat pada kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Ketujuh, mencatat harga pokok produk yang dijual. Harga pokok yang akan diserahkan kepada pemesan kemudian dicatat dalam rekening harga pokok penjualan serta rekening persediaan produk yang sudah jadi. 8. Mencatat persediaan penjualan produk. Pendapatan yang diperoleh oleh proses penjualan produk akan dicatat dengan cara mendebitkan rekening piutang dengan serta mengkreditkan rekening dari hasil penjualan. Laporan harga pokok produksi. Biaya produksi yaitu seluruh biaya yang dipergunakan untuk proses produk yang produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya lainnya. Unsur-unsur biaya produksi yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, ada biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, untuk BOP ini meliputi biaya bahan baku yang tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan BOP lainnya. Contohnya seperti biaya bahan penolong, biaya perlengkapan pabrik, biaya asuransi pabrik, dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan ada biaya
pendukung biaya produksi. Berupa biaya komersial adalah biaya non-produksi. Nah, untuk biaya komersial itu terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Contohnya, ada gaji bagian administrasi, gaji bagian akuntansi, dan gaji bagian humas atau yang lainnya. Ada juga aliran biaya produksi, dan yang terakhir alur biaya produksi. Jenis laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Yang pertama ada laporan harga pokok produksi. Di perusahaan manufaktur kita mungkin mengenal istilah laporan harga pokok produksi. Maka laporan ini yang akan menjadi poin utama dalam perusahaan manufaktur. Karena adanya laporan ini, maka perusahaan bisa melihat jumlah nilai persediaan yang dipakai dalam sebuah proses produksi, jumlah nilai biaya yang dipakai dalam proses ini, serta jumlah nilai biaya BOP yang dikeluarkan saat proses produksi. Yang kedua, harga pokok merupakan seluruh biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang dijual. Dalam hitungan HPP, biaya yang diperhitungkan mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya digunakan pada perusahaan yang sistem bisnisnya mengelola bahan baku untuk membuat produk yang kemudian dijual kembali. Akuntansi di sini memiliki peran penting untuk melakukan pencatatan suatu proses produksi sampai menghasilkan suatu produk. Perhitungan biaya bisa juga dianggap sebagai alat penting yang dapat membantu keputusan manajemen untuk melakukan pencatatan, pertimbangan, pengawasan, serta menjadi nilai terhadap kegiatan yang berlangsung pada perusahaan. Di samping itu, akuntansi identik dengan proses manajerial dan juga membantu seorang manajer dalam merencanakan, mengontrol, serta mengevaluasi dari awal hingga akhir kegiatan perusahaan. Banyak yang menganggap akuntansi biaya hanya berlaku untuk pabrikasi atau perusahaan manufaktur saja. Namun, di era modern saat ini, akuntansi juga diterapkan pada setiap jenis bisnis dari berbagai ukuran yang bisa mengambil konsep dan manfaat dari penghitungan biaya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hamdani. Materi selanjutnya yaitu peran akuntansi biaya di dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang, manufaktur, ataupun perusahaan tambang, akuntansi biaya itu memiliki peran yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena akuntansi biaya itu berperan dalam menentukan harga pokok produk. Yang pertama itu perusahaan jasa. Nah, bagaimana sih peran akuntansi biaya di dalam perusahaan jasa? Siklus akuntansinya itu dihitung dari mulai pemberian jasa sampai dengan ditutupnya harga pokok produk yang digunakan oleh klien. Nah, laporan keuangan dari akuntansi perusahaan jasa itu terdiri dari harga pokok produk yang digunakan oleh klien, yang di sana nantinya akan digunakan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan. Bagaimana perusahaan itu akan menentukan harga pokok untuk perolehan agar menentukan laba yang maksimum, itu diperoleh dari laporan keuangan dari harga pokok produk yang digunakan oleh konsumen. Yang selanjutnya itu adalah akuntansi biaya pada perusahaan dagang. Nah, akuntansi biaya pada perusahaan dagang itu juga berbeda dari perusahaan jasa ataupun manufaktur. Nah, perusahaan dagang ini hanya menjualkan sebuah produk yang kita beli atau yang perusahaan beli dari perusahaan lain dengan harga pokok yang lebih rendah dan kita jual dengan harga pokok yang lebih tinggi. Ada 4 unsur utama atau 4 dasar yang dihitung melalui akuntansi biaya pada perusahaan dagang. Yang pertama itu ada kas keluar. Nah, kas keluar ini adalah kas atau uang yang digunakan oleh perusahaan dalam membayar atau membeli sebuah produk. Yang kedua, ada kas masuk. Kas masuk ini diperoleh dari penjualan barang atau produk. Yang ketiga, ada barang masuk. Nah, barang masuk ini diperoleh dari kita sudah membeli dengan mengeluarkan kas. Nah, si barangnya itu masuk ke perusahaan kita. Nah, ini barangnya masuk ke perusahaan kita yang masuk ke dalam persediaan untuk dijual. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada barang keluar. Nah, barang keluar ini adalah barang yang sudah dijual kepada konsumen dan siap dikirimkan kepada konsumen sehingga barang keluar dari persediaan perusahaan dan menjadi hak milik dari konsumen. Nah, yang selanjutnya itu yaitu
Peran akuntansi biaya di dalam perusahaan manufaktur. Seperti apa sih peran dari akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur itu? Perannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prosesnya yaitu perusahaan itu mengelola bahan baku sehingga menjadi produk yang siap dijual. Nah, dari proses tersebut, peran akuntansi biaya itu harus bisa memonitor dari mulainya persiapan bahan baku, proses produksi, hingga menjadi barang yang siap dijualkan di pasaran. Dari memonitor biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses tersebut, nah, itu akan memperoleh atau mempengaruhi laba perusahaan. Karena jika ada kesalahan sedikit pun atau kekeliruan sedikit pun, itu akan mempengaruhi laba atau perolehan laba perusahaan. Jadi, seorang akuntansi biaya harus hati-hati, teliti, dan cekatan. Selain itu, tujuan dari akuntansi biaya di perusahaan manufaktur yaitu kita harus bisa mempersiapkan atau menentukan harga-harga dari gudang itu produk yang akan siap dijualkan. Yang terakhir, peran akuntansi biaya pada perusahaan tambang. Nah, pada perusahaan tambang ini berbeda dari perusahaan-perusahaan lain. Di dalam perusahaan tambang, akuntansi biaya diatur secara khusus di dalam PSAK atau Peraturan Standar Akuntansi Keuangan. Adapun kegiatan utama akuntansi biaya di dalam perusahaan tambang yaitu kegiatan eksplorasi, kegiatan pengembangan dan juga pembangunan, kegiatan produksi, dan juga kegiatan pengolahan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, seorang akuntansi biaya di perusahaan tambang itu mengatur atau menghitungnya secara khusus ada di standar akuntansi keuangan di PSAK, itu dimuat semua proses kegiatan-kegiatan tersebut sehingga perusahaan dapat bekerja secara maksimal dengan perolehan laba yang maksimal. Materi selanjutnya yaitu manfaat akuntansi biaya. Nah, manfaat akuntansi biaya itu ada 4. Yang pertama itu sebagai perencanaan dan juga pengendalian. Nah, perencanaan dan pengendalian ini, seorang akuntansi biaya itu merencanakan dengan mengambil data-data masa lalu yang selanjutnya itu dipertimbangkan untuk masa depan. Jadi dipelajari dan direncanakan data-data sekarang dari mengambil data yang tahun lalu, misalkan ya dari yang data tahun lalu. Nah, selanjutnya itu agar bisa dikendalikan di masa yang akan datang dari perencanaan masa lalu tersebut. Sehingga laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut di masa yang akan datang itu akan seperti apa yang direncanakan. Yang kedua, manfaatnya yaitu pengambilan keputusan oleh manajemen. Jadi, akuntansi biaya bermanfaat untuk mengambil keputusan apa saja yang terkait dengan biaya-biaya di sebuah perusahaan. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu manfaatnya itu bisa menghasilkan manfaat di masa yang akan datang. Karena dari perhitungan yang sekarang, itu akan bermanfaat dari masa yang akan datang atau masa selanjutnya. Karena perhitungan sekarang akan menjadi pertimbangan perhitungan selanjutnya. Manfaat yang terakhir atau manfaat yang keempat yaitu menyediakan informasi biaya. Jadi manfaat ini kita itu bisa menginformasikan biaya-biaya produk atau biaya-biaya yang sudah dikeluarkan mulai dari proses produksi, proses pengelolaan bahan baku, dan juga barang-barang yang sudah dijualkan itu biayanya sudah tertera dan juga tercantum. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.